Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu sehat ya. Jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh iya, sebelumnya mengingetin nih buat kalian yang mau keluar rumah atau mau beraktivitas di luar rumah, pakai masker, rajin cuci tangan juga ya. Masa mau jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi mau jaga hati. Oke, jadi kenalin kita nih. Saya Ranti dan ini rekan saya Andini. Dan ini rekan saya Vida. Kita dari Prodi Administrasi Publik. Kali ini kita mau sharing tentang masyarakat dan kebudayaan modern. Masyarakat dan kebudayaan modern. Apa sih yang dinamakan masyarakat dan kebudayaan modern itu? Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk suatu sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu kebudayaan modern. Secara bahasa, modern berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, yang berarti saat ini. Dan dari kata modern itu muncullah beberapa kata lain nih. Modernitas yaitu realitas kemodernan yang konkret. Modernisme yang berarti paham mengenai kemodernan yang beradab dalam tatanan konseptual atau ideologi. Sedangkan modernisasi yaitu suatu proses aktivitas masyarakat dari statis menuju dinamis, dari tradisional menjadi rasional, dan dengan jalan mengubah cara berpikir masyarakat menjadi masyarakat modern. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai kehidupan yang terarah ke peradaban masa kini. Latar belakangnya, karena seiring perkembangan zaman, kebudayaan manusia juga mengalami perubahan kan? Menurut apa yang saya baca, dunia tidak lagi mempunyai pusat kebudayaan. Yang berarti kebudayaan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kebudayaan juga yang dulunya dipahami sebagai proses linier, yang selalu bergerak ke depan, namun sekarang tidak lagi. Dengan kata lain, kita bisa memadukan dengan kebudayaan lain, bahkan kembali ke masa lampau kebudayaan itu sendiri. Nah, menanya nih, faktor apa aja sih yang mendorong terjadinya perubahan masyarakat menjadi masyarakat yang modern? Kalau menurut pendapat saya tentang faktor pendorong masyarakat menjadi masyarakat yang modern itu, saya ambil contoh ekonomi ya. Ekonomi kalau bisa membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang modern, contohnya adanya pembayaran uang tunai. Seperti OVO sama GoPay gitu. Terus sekarang juga transfer gitu ya. Transfer bisa lewat aplikasi. Ada tuh kan yang namanya Flip, itu kita bisa transfer mau ke rekening BRI, Mandiri, dan sebagainya gitu. Jadi kan jadi ekonomi itu tetap gitu ya mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang. Jadi mau gak mau ekonomi juga harus mengikutinya. Nah, jadi intinya tuh kalau dulu kan transaksi jual beli itu pakai sistem barter ya. Kalau sekarang udah pakai uang, malah uang juga kayaknya udah hampir gak kepake. Jadi digantinya tuh pakai uang digital kayak gitu. Setahu saya, faktor yang mendorong masyarakat menjadi masyarakat modern itu ya karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berkembang seiringnya berkembangnya teknologi. Karena kecerdasan manusia itu memang terus-menerus ya mengalami perkembangan yang menurut saya sih dengan adanya ini kita tuh bisa tahu gitu apa yang terjadi di seluruh dunia maupun di sekitar kita. Misalnya dengan kita melihat berita yang ada di sosial media yang membuat kita tuh jadi semakin tahu gitu pemberitahuan yang ada di seluruh dunia. Terus dengan adanya perkembangan teknologi ini, ada pun salah satunya teknologi canggih yang sering kita gunakan nih sehari-hari seperti gadget. Dan seharusnya kita tuh bisa menggunakan gadget itu dengan baik dan bermanfaat seperti mengerjakan tugas online yang sedang kita alami sekarang ini. Terus bisa ngasih kabar orang tua di saat kita berada di luar rumah dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp. Bisa juga ngasih kabar ke pacar gitu kalau yang punya pacar.
Dengan perkembangannya teknologi ini pun juga bisa sih bermanfaat bagi orang-orang yang ingin punya penghasilan sendiri nih. Kalau kalian yang ingin berpenghasilan sendiri bisa nih, seperti berdagang secara online. Ada juga sih faktor yang mengakibatkan adanya transformasi sosial nih, atau yang disebut perubahan sosial dalam masyarakat, seperti adanya faktor intern dan ekstern. Kalau intern itu ya seperti adanya penemuan-penemuan baru, bertambahnya dan berkurangnya penduduk, adanya pemberontakan atau evolusi, dan juga adanya pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Dan sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang meliputi seperti adanya bencana alam, masuknya kebudayaan baru, dan adanya peperangan dari negara lain. Menurut kalian, sebagai generasi muda, apakah kalian mendukung adanya kebudayaan masyarakat modern? Menurut pendapat saya tuh mendukung aja selama kebudayaan modernnya tuh mengarah ke hal yang positif. Tapi sejauh ini yang saya lihat itu masih baik-baik aja gitu hidup di masa modern seperti ini. Soalnya kan dengan kebudayaan modern seperti zaman sekarang ini banyak positifnya juga. Contohnya tuh kayak semakin berkembangnya teknologi itu berarti semakin terbukanya juga pemikiran manusia sehingga menemukan hal-hal yang baru. Dan kita pun sebagai generasi muda patut mendukung kebudayaan masyarakat modern dengan tidak melupakan atau menghapuskan kebudayaan masyarakat yang dulu. Karena dengan begitu kita turut mendukung berkembangnya suatu perubahan-perubahan yang menuju kepada kebaikan yang lebih baik lagi sehingga terus bisa menghasilkan yang terbaik juga bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Dan adapun cara mendukung kebudayaan modern ini ke arah yang positif itu dengan dimulai dari diri kita sendiri gitu. Yang harus menjadikan pribadi yang lebih kreatif, inovatif, dan produktif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, nasionalisme, serta akhlak yang baik sehingga kita bisa menjadi agent of change untuk masyarakat dan mendukung kebudayaan masyarakat modern ke arah yang lebih positif lagi. Kalau saya sih mendukung saja selagi emang positif ya. Karena adanya perubahan kebudayaan masyarakat modern ini, kita tuh bisa menguasai terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin sini semakin tinggi ya dengan adanya teknologi yang lebih canggih gitu. Salah satunya yang ada di sekitar kita nih, yaitu handphone dan sebagainya yang biasa kita genggam sehari-hari untuk berkomunikasi lewat jejaring sosial. Apakah Anda tidak mengkhawatirkan akan dampak negatifnya? Ya, tentu saja sih, karena menurut saya adanya perubahan kebudayaan masyarakat modern itu bisa merubah pada pola perilaku masyarakat yang bisa disebabkan oleh sikap manusia itu sendiri ya, yang tidak memiliki rasa puas terhadap dirinya, pengaruh juga terhadap lingkungannya dan kebutuhan hidupnya. Menurut aku sih sebenarnya ini bukan sepenuhnya kesalahan dari kemajuan zaman, tetapi lebih mendekat pada ketidaksiapan generasi penerima kemajuan ya. Dan kebudayaan itu sendiri menjadi tersingkirkan gitu. Dan tergantikan dengan budaya luar yang belum tentu sesuai gitu dengan kepribadian bangsa itu sendiri. Jadi menurut saya sih, marilah kawan-kawan semuanya harus berhati-hati ya dalam meniru atau menerima kebudayaan baru, sehingga pengaruh globalisasi di negara kita tidak terlalu terpengaruh. Dan marilah kita melestarikan tradisi dan budaya kita masing-masing. Kesimpulan dari podcast kita kali ini, kebudayaan modern yang merupakan hasil dari perkembangan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, sebaiknya sebagai generasi muda, kita harus pandai memilih mana yang baik dan mana yang tidak.
Semoga podcast kami dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.